Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dosen pengampuh mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yakni Al-Ustadz Wildan Alwi MPDI yang kami muliakan, dan teman-teman seperjuangan yang kami cintai. Kami dari kelompok mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang terdiri dari yang pertama saya sendiri Dimaski Zikru Pinoke, dan yang kedua saudara Muhammad David Andeftah, yang ketiga saudara Muhammad Fadil Abdul Sofi, dan yang terakhir yang keempat yakni saudara Agus Setiawan. Baik, kami dari kelompok yakni ingin membahas tentang sejarah Masjid Al-Azhar. Ya baik, teman-teman sekalian, kami telah berada di Masjid Agung Al-Azhar yang bertepatan di lokasi Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mengenai informasi lebih lanjut, yuk ikuti saya. Nah, teman-teman, kita telah berada di dalam Masjid Agung Al-Azhar. Itu dulunya masjid ini dinamainya dengan Masjid Agung Kebayoran. Jadi didirikannya pada tahun 1953 dan selesai dibangunnya pada tahun 1958. Untuk sejarah penjelasan detailnya, simak video berikut ini. Masjid Agung Al-Azhar, yakni masjid yang terletak di kompleks Sekolah Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mulai dibangun pada tahun 1953 dan selesai dibangun pada tahun 1958. Nama Al-Azhar disematkan oleh imam besar yang sebelumnya nama Masjid Agung Al-Azhar ialah Masjid Agung Kebayoran. Al-Azhar dinamai oleh imam besar Al-Azhar yakni Mahmud Shaltut saat berkunjung pada tahun 1960. Penamaan ini merujuk pada pencapaian imam besar masjid Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal sebagai Hamka, yakni seorang ulama aktivis Islam yang dianugerahi gelar doktor kehormatan oleh Universitas Al-Azhar Mesir. Masjid Agung Al-Azhar pernah menyandang status sebagai masjid terbesar di Jakarta sebelum pembangunan Masjid Istiqlal selesai pada tahun 1978. Dan dalam perkembangannya, masjid ini menjelma sebagai kompleks lembaga pendidikan yang termasuk di dalamnya Universitas Al-Azhar Indonesia. Gagasan membangun masjid dan sekolah di Kebayoran Baru diprakarsai oleh 14 orang tokoh Partai Masyumi pada tanggal 17 April 1952 atas anjuran Menteri Sosial Syamsuddin. Mereka mendirikan Yayasan Pesantren YPI yang akan menaungi masjid dan sekolah. Kementerian Agama menyediakan sedikit dana sebagai stimulus, sementara Gubernur Jakarta menyumbangkan tanah seluas 4 hektar di pinggiran Kebayoran Baru. Atas saran Hamka, seorang ulama Indonesia dan aktivis Islam, disarankan agar sebuah masjid dibangun terlebih dahulu ketimbang sekolah. Tetapi bangunlah masjid dengan banyak ruang untuk kantor dan rapat supaya sewaktu sekolah dibangun, masjidnya tetap bisa beraktivitas penuh termasuk kelas pendidikan.
Pembangunan masjid dimulai pada tanggal 19 November 1953 dan selesai yakni pada tahun 1958. Dan saat penyelesaiannya, masjid ini menjadi yang terbesar di Jakarta sebelum Istiqlal dibangun. Mengenai panitia pembangunan, awalnya menunggu Presiden Soekarno menggunting pita sebagai tanda dibukanya masjid secara resmi. Namun Hamka membujuk panitia untuk tak menunggu Presiden dan mulai mengadakan sholat jemaah di sana, termasuk sholat Jumat. Pada tahun 1958, Hamka diminta menjadi imam besar. Dan pada tahun 1960, Imam Besar Al-Azhar Syekh Mahmud Shaltut dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia mengusulkan agar masjid ini dinamai dengan Masjid Agung Al-Azhar sebagai pengakuan atas peran dan ketokohan Hamka. Di bawah kepemimpinan Hamka, Masjid Al-Azhar menjadi pusat dakwah dan kebangkitan Muslim. Pada tahun 1967, yakni dibangunlah sebuah taman kanak-kanak didirikan di kompleks Masjid Al-Azhar. Amal usaha pendidikan Al-Azhar berkembang hingga mendirikan Universitas Al-Azhar Indonesia pada tahun 2000. Masjid Raya Al-Azhar ditetapkan sebagai salah satu dari 18 situs tapak sejarah perkembangan Kota Jakarta dan cagar budaya nasional pada tanggal 19 Agustus 1993. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yakni Al-Ustaz Agus Nur Qaum MPDI. Beliau selaku Imam Masjid Al-Azhar di Kebayoran. Baik, di sini beliau menjadi narasumber kita untuk tentang sejarah Masjid Al-Azhar dari pertama dibangun sampai dengan saat ini. Bisa diceritakan secara singkat? Jadi Masjid Al-Azhar dibangun itu justru lebih dulu dibandingkan dengan Istiqlal. Walaupun ya tidak langsung jadi, salah satunya adalah dulu dipromotori oleh Gubernur Jakarta, kalau nggak salah namanya Ali Sadikin. Terus berada di Kebayoran ya, kita nanti namanya Masjid Agung Kebayoran atau Masjid Kebayoran itu namanya. Dan kala itu memang belum sempat kekurangan dana dari cerita-cerita yang saya dapatkan dari para sepuh yang ada di sana. Dan akhirnya memang kemudian jadi, tapi ya belum ada yang mengisi, jadi ya istilahnya masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Baik, untuk antum saya jadi imam sudah berapa lama di Al-Azhar? Saya di Al-Azhar itu dimulai dari 2011 sampai sekarang, berarti sekitar 10 tahun ya. Dan perkembangan Al-Azhar itu luar biasa, dari perawalannya sebuah masjid. Dan jamaahnya pun dulu itu belum orang-orang elit, justru jamaahnya orang becak atau orang-orang yang ya sengaja mungkin mampir untuk beristirahat atau apalah. Kalau sekarang mungkin semacam ojol gitu ya, yang atau supir taksi atau apa yang mereka lelah kemudian istirahat di Masjid Agung Al-Azhar itu. Kemudian memang di situ ada salah satu tokoh yang kita kenal semua dan tokoh itu fenomenal, Ibu Hamka ya. Kebetulan rumah beliau itu berada tepat, jadi depan Al-Azhar itu ada lapangan hijau. Nah, kita bergeser ke sebelah sana, kalau dari masjid ke sebelah kanan, kemudian nyebrang jalan, di situ ada bekas, kalau sekarang kita bilangnya bekas rumahnya Bu Hamka. Beliau sebetulnya statusnya itu bukan ya, awalnya itu bukan termasuk dari bagian dari Masjid Agung, cuman karena beliau
kebetulan tinggal dekat situ dan yang namanya ulama ada merasa oh kok ini masjid kok nggak hidup. Akhirnya beliau adalah orang yang menghidupkan Masjid Agung Al-Azhar. Bahkan pada saat itu tuh yang sangat fenomenal adalah terkenal dengan kuliah subuhnya. Bayangkan waktu itu belum ada istilahnya kendaraan, itu masih susah lah, orang masih pada pakai sepeda, tadi jamaahnya pun masih banyak orang becak. Tapi ketika beliau ngisi disebut dengan kuliah subuh gitu ya, itu dari santero Jakarta itu datang semua. Itu luar biasa. Udah tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kuliah subuh yang datang bisa gitu, kecuali mungkin yang datang satu-satu yang sudah tenar gitu ya. Seperti itu. Dan dari Al-Azhar itu kemudian berkembang menjadi ada sekolah, ada pendidikan Islam. Al-Azhar juga ada sekolah resmi, ada sekolah yang kita kenal sebagai sekolah diniyah. Jadi Masjid Agung Al-Azhar itu nama yang diberikan oleh salah satu syekh dari Mesir, namanya saya lupa, atau Muhammad Shalbut atau siapa, lupa saya. Jadi berkunjung ke situ, karena masjid itu belum punya nama, akhirnya beliau istilahnya bagaimana kalau masjid ini dinamakan dengan Al-Azhar. Akhirnya yang Masjid Agung Kebayoran diganti menjadi Masjid Agung Al-Azhar secara seperti itu. Dan kemudian terus berkembang, yang awalnya hanya sebuah masjid, maka dibuatlah sebuah yayasan yang disebut dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Maka dari situ berkembang, ada sekolahan. Nah, kemudian pertama diawali dari SD ya, SD, kemudian SMP, SMA, dan sampai sekarang sampai perguruan tinggi di tingkat pasca sarjana. Jadi masjid itu menjadi embrio, menjadi pokok, kemudian dari masjid menjadi lebih besar dan sekarang cabangnya di seluruh Indonesia itu, dan untuk sekolahannya ya itu cukup banyak sekali, dengan ditandai misalkan ada nomornya, misalkan SD Islam Al-Azhar sekian, ada nomornya misalkan 20 atau berapa, itu berarti cabang dari Al-Azhar pusat. Dan sebetulnya kalau orang nanya itu ada afiliasi nggak dengan Al-Azhar Mesir, ya tadi afiliasinya hanya ketika ada syekh dari Mesir berkunjung silaturahim, kemudian memberikan nama Al-Azhar, tapi secara organisasi atau formalitas ya tidak ada sambungnya dengan Al-Azhar yang ada di DKI. Baik teman-teman semuanya, yang narasumber dari Ustadz Agus Salim sudah menjelaskan, sudah memaparkan tentang sejarah Masjid Al-Azhar dari pernah dibangun sampai dengan saat ini, dan beliau juga sampai saat ini, sampai sekarang menjabat imam rawatib. Jabatan saya sebetulnya kalau ditanya jabatan lumayan banyak. Karena tugas pokoknya di sana menjadi imam rawatib. Baik teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian wawancara yang bisa diberikan dari saya dengan Ustadz Agus Nurpawin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan dari kelompok kami tentang sejarah Masjid Agung Al-Azhar. Semoga apa yang kami paparkan dapat menambah wawasan khazanah keislaman bagi kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.